Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Maulana dari Prodi Manajemen Universitas Linggabuana. Di sini saya akan menjelaskan tentang resiko keuangan perusahaan. Oke, masuk ke topik yang pertama ya. Apa sih itu resiko keuangan? Resiko keuangan adalah fluktuasi target keuangan atau ukuran moneter perusahaan karena gejolak berbagai variabel makro. Brigham dan Houston yang dikutip oleh Darmawan pada tahun 2015 menjelaskan bahwa resiko keuangan adalah salah satu tambahan resiko bagi pemegang saham biasa yang diakibatkan oleh pengguna leverage keuangan. Leverage keuangan mengacu pada penggunaan sekuritas yang memberikan penghasilan tetap, hutang, dan saham preferen. Masuk ke topik kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek resiko keuangan. Yang pertama adalah biaya produksi yang berlebihan, biaya overhead yang tinggi, utang, dan pinjaman yang berlebihan. Biaya produksi yang berlebihan, biaya yang tinggi akan berdampak pada harga jual yang tinggi pula sehingga produk akan sulit bersaing di pasar. Cara mengatasi pengurangan biaya tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan efisiensi dan otomatisasi. Efisiensi dapat mengurangi biaya-biaya, namun hal ini memerlukan perencanaan yang baik. Contoh adalah produk selalu tersedia pada saat diperlukan. Tenaga kerja meningkat kualitas kerja yang sehingga dapat memperkecil wastage atau pemborosan. Otomatisasi merupakan salah satu jalan keluar untuk mengurangi biaya produksi, yaitu dengan menggantikan peran manusia dengan mesin. Sebelum penggantian itu sudah tentu perusahaan harus menghitung untung rugi dengan cara membandingkan biaya mesin terhadap penghematan pada buruh dan bahan baku. Lanjut ke pembahasan yang berikutnya, biaya overhead yang tinggi. Perusahaan berskala besar biasanya biaya per unit produksi yang dihasilkan oleh rendah dari perusahaan yang lebih kecil karena pangsa pasar yang dimiliki lebih besar. Perusahaan yang berkembang pesat pun membutuhkan biaya-biaya tambahan seperti pegawai, aset, dan lain-lainnya untuk membantu mendapatkan pasar yang lebih baik, yang lebih besar pula. Naiknya keuntungan yang diperoleh perusahaan pada gilirannya akan menaikkan biaya, misalnya biaya kenaikan gaji karyawan, malah juga untuk mendukung kegiatan yang sifatnya sosial. Namun sebaliknya, apabila penjualan mulai menurun dan terus menurun, maka biaya perusahaan tersebut dapat menjadi beban. Oleh karenanya, pemotongan biaya yang diperlukan tetapi hendaknya diprioritaskan pada biaya kegiatan-kegiatan yang tidak signifikan untuk menghasilkan penjualan walaupun tidak mudah melakukannya. Oke, masuk pembahasan selanjutnya. Hutang. Hutang adalah salah satu penyebab terjadinya krisis berkepanjangan di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Adalah utang swasta kepada kreditor asing yang pada saat jatuh tempo ternyata tidak terbayar. Selain hutang swasta tersebut, ada lagi kelompok utang yang mengakibatkan krisis menjadi terus berkepanjangan, yaitu utang pemerintah kepada pihak asing. Dengan demikian, masalah yang dihadapi tersebut, maka perusahaan perlu mengendalikan utang-utang agar terhindar dari kebangkrutan. Pencegah hutang. Pencegah hutang pada pasar perekonomian sedang tumbuh, banyak perusahaan ingin mengembangkan usahanya secepat-cepatnya karena tertinggal oleh para pesaingnya. Kadangkala kebijakan-kebijakan perusahaan yang telah ada dilanggar oleh semangat spekulasi yang mengaruhi sistem kerja yang ada. Kondisi seperti ini sangat berisiko bagi kebijakan keuangan perusahaan. Bagi perusahaan yang memiliki kebijakan keuntungan ketat cenderung dapat bertahan dari yang lemah karena lebih baik membatalkan usaha-usaha yang berisiko daripada menanggung utangnya nanti. Ada juga penagih hutang. Penagih hutang yang tidak sensitif dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Itulah sebabnya mengapa penagih hutang diserahkan kepada agen debt collector bukanlah solusi yang sederhana. Lebih baik mengarahkan beberapa tenaga penjualan untuk mengunjung pembayaran yang telat. Oke, pembahasan selanjutnya adalah utang memiliki 3 efek yang berbahaya. Utang yang berbahaya biasanya yang memiliki tingkat bunga tinggi dan jangka waktu yang pembayarannya yang pendek. Misalnya, pinjaman kredit dengan bunga tinggi dapat menjadikan contoh utang yang berpotensi membahayakan keuangan. Gimana sih upaya mengatasi hal tersebut? Seorang yang minimal memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, karakter dapat dipercaya, yaitu watak dan reputasi yang
diketahui Fakultas Ekonomi, Sosial Manajemen. Yang kedua, kemampuan untuk membayar atau capacity. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan hasil yang diperoleh dari usahanya atau labanya. Yang ketiga, kemampuan modal sendiri yang ditempatkan dalam usaha atau kapital sehingga merupakan net personal asset. Yang keempat, keadaan usahanya selama ini atau kondisional adalah menunjukkan tren naik mendatar atau menurun. Jangan memberikan pinjaman yang terlalu besar sambil mengevaluasi kredibilitas debitor, memperhatikan pengelolaan dana debitor bila yang bersangkutan memiliki perusahaan, dan yang perlu diperhatikan adalah lembaran neraca, laporan laba rugi tahunan, dan aliran dana setiap tahunnya. Pembahasan yang berikutnya adalah alasan mengelola risiko keuangan. Yang pertama, mengendalikan risiko keuangan dapat meningkatkan nilai perusahaan karena investor menyukai manajer keuangan yang mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko pasar. Yang kedua, stabilitas aliran kas bisa meminimalkan kejutan laba sehingga ekspektasi arus kas naik. Stabilitas laba mengurangi risiko gagal bayar dan kebangkrutan. Yang ketiga, manajemen exposure yang aktif membuat perusahaan bisa konsentrasi pada risiko bisnis utama. Misal, perusahaan manufaktur dapat terlindungi dari risiko suku bunga dan mata uang dengan berkonsentrasi pada produk dan pemasaran. Yang keempat, pemberi pinjaman kreditur. Karyawan dan pelanggan juga bisa memperoleh manfaat dari manajemen exposure. Oke, dari penjelasan saya yang saya berikan tadi dapat disimpulkan, manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola potensi kerugian atau ketidakpastian dalam sebuah organisasi. Tujuannya adalah dampak negatif dari risiko memaksimalkan peluang positif. Ini melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi risiko, penilaian risiko, pengembangan strategi mitigasi, dan pemantauan dan pengendalian secara terus-menerus. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ditunggu guys. I should fuck her in the Benz.